Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah analisis Sandiaga Uno Cawapres. Cawapres di sini adalah sebagai pasangan Anies. Sampai saat ini, Anies masih membiarkan semua orang berkiprah di dunia politik dengan gerak dan langkah mereka masing-masing. Saya yakin Sandi tidak akan menolak bila dipasangkan dengan Anies. Begitu pula sebaliknya. Mereka berdua berhasil menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI 5 tahun yang lalu. Program yang mereka janjikan di DKI saat kampanye dijalankan oleh Anies dengan baik. Setelah Sandi ditarik menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo. Saya mencoba melakukan analisis terhadap Sandi dalam kapasitasnya sebagai pendamping Anies. Selamat menyaksikan. Metode analisis yang saya gunakan adalah dengan menggunakan GE Matrix dengan menitik beratkan pada daya tarik Sandi dan kualitasnya dalam mengelola bisnis dan kehidupan politiknya. Sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang kompetensi yang dimiliki Sandi agar dapat dijadikan satu dasar pemikiran untuk bahan analisis. Sandi lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Rasif Halid Uno dan Min R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Ayah Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltech di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Pendidikan Sandi bersekolah di SD PSKD Bulungan, SMP Negeri 12, dan SMA Pangudi Luhur. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Sandiaga Uno melanjutkan kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Suma milik William Suryajaya. Kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian dia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna 4.00 yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Pengalaman kerja pada tahun 1993, ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama
Sea Power Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. Kemudian 2 tahun berikutnya, tepatnya pada 1995, ia pindah ke Kanada, bekerja di perusahaan yang bernama NTI Resources Limited dengan posisi sebagai Executive Vice President. Pada tahun 1998, ia bersama Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Salah satu perusahaan yang pernah ia akuisisi adalah Bank BTPN. Saat ini ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan yang besar seperti PT Saratoga Capital, yaitu perusahaan-perusahaan salah satu yang didirikan oleh Sandi dan teman-temannya. Majalah Forbes memasukkan namanya ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 400 juta US dollar. Berada pada peringkat 29 tahun 2013. Kemudian pada tahun 2016 kekayaannya mencapai 7,2 triliun rupiah. Pada tahun 2018 kekayaannya turun 4,3 triliun rupiah atau sekitar 300 juta dolar Amerika. Karir politik. Sandi dikenal sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan, serta termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun ia juga memilih terjun ke dunia politik seperti pengusaha-pengusaha lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, namanya menjadi ramai dalam perbincangan masyarakat ketika dia masuk di dalam pasangan bersama Anies di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan akhirnya pasangan ini memenangkan dalam pilkada tersebut sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Kemudian menjadi calon wakil presiden di 2019. Pada Agustus 2019, nama Sandiaga dipilih sebagai calon wakil presiden oleh Prabowo yang maju sebagai presiden pada Pilpres 2019. Penunjukan Sandiaga sebagai calon wakil presiden ini membuat ia harus melepas jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah data tentang Sandi sudah diperoleh, maka mari kita menganalisis
positioning Sandi untuk dicalonkan sebagai cawapres bersama Anies. Daya tarik Sandi banyak yang dimilikinya. Secara fisik sangat menggoda bagi lawan jenisnya. Mempunyai ide-ide yang cemerlang dan dapat direalisasikan, sebagai contoh seperti ide OKOC Indonesia, salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi Sandi ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Itu merupakan daya tarik juga. Kemudian kita lihat dari sisi kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Sandi. Hal ini sudah dibuktikan dalam kiprahnya mendirikan perusahaan investasi dengan jumlah karyawan sebanyak 20.000 orang. Sebagai CEO di beberapa perusahaan yang didirikannya, mampu memenangkan Pilkada Gubernur DKI berpasangan dengan Anies, dipilih sebagai cawapres mendampingi Prabowo, dan saat ini sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari hasil analisis tersebut dilakukan pembobotan, maka hasilnya menunjukkan bahwa Sandi posisinya ada pada daya tarik tinggi dan kualitas serta kompetensinya juga tinggi. Artinya, Sandi sangat layak untuk menjadi cawapres mendampingi Anies. Sudah, jangan banyak mikir, bungkus pasangan Anies Sandi sebagai capres dan cawapres. Kembali ke masa Pilgub DKI, insya Allah sukses. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan terima kasih.